Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi. Apa itu bunyi dan apa saja sifat yang dimiliki oleh bunyi. Salah satu dari sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat pada bidang padat, udara, dan air. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan. Cekidot. Untuk percobaan pertama, alat yang harus digunakan adalah selang air. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama menggunakan alat selang air. Nah, ini selang air perlu bantuan teman, orang tua, kakak atau adik, siapapun yang ada di rumah kalian. Langkah pertama, serahkan selang ini, kasihkan ya ke orang yang kedua. Kemudian meminta orang kedua tersebut untuk menarik selangnya. Nah, selangnya ditarik kira-kira sejauh selang yang dimiliki. Kemudian dekatkan selang ke telinga. Nah, sekarang kalian silahkan berbicara, atau sekarang Bapak coba berbicara, apakah bisa terdengar atau tidak? Halo, selamat pagi anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dan tingkatkan lagi belajar kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Nah, kira-kira apa yang diucapkan oleh Bapak? Kalau terdengar, silahkan tulis di kolom komentar. Percobaan tadi membuktikan bahwa bunyi atau suara itu dapat merambat pada udara. Karena di dalam selang ini tidak terdapat apa-apa selain udara. Dan ketika Bapak berbicara tadi lewat selang, kemudian di ujung selang terdengar suara Bapak, maka hal tersebut menyebabkan sifat bunyi yang merambat pada udara itu betul dan sudah teruji oleh percobaan tadi. Sekarang mari kita lakukan percobaan selanjutnya. Untuk percobaan kedua, alat yang harus digunakan adalah gelas plastik sebanyak 2 buah, paku, dan benang kasur. Cara membuat alat percobaan kedua. Kita sudah siapkan gelas plastik 2 buah, paku, dan benang kasur. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil 1 buah gelas plastik. Kemudian kita lubangi gelas plastik ini bagian belakangnya dengan paku. Nah, jika sudah dilubangi seperti ini ya, kita masukkan benang kasur ini ke dalam lubang. Oke. Setelah dimasukkan, maka kita buat simpul ya. Boleh simpul mati, simpul apapun yang kalian bisa. Namun dengan syarat simpulnya dibuat yang besar ya. Kalau misalkan satu simpul itu masih kecil, jadi usahakan buat simpulnya berkali-kali.
biar simpul yang dibuat bisa menahan benang kasur ini agar tidak lepas pada saat ditarik ya. Ini 8 simpul ya. Ini Bapak buat 8 kali simpul. Nah, setelah itu coba kita tarik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Simpulnya bisa menahan benang tidak lepas. Nah, lakukan hal yang sama pada gelas yang kedua. Nah, jika alatnya sudah dibuat seperti ini, maka alat ini sudah siap digunakan untuk percobaan kedua. Sekarang, mari kita coba alat yang sudah kita buat. Yang ini percobaan kedua. Lakukan ini bersama temanmu, orang tuamu, atau siapapun yang ada di rumah. Nah, 1 gelas ini buat orang kedua, 1 gelas buat kita. Kemudian ditarik terus sampai benangnya ini tegang ya. Jadi tidak kendor, sampai tegang. Tariknya yang kencang. Kemudian 1 orang simpan gelas ini di telinga untuk mendengarkan, dan 1 orang atau kalian berbicara. Contohnya seperti ini. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, contohnya seperti itu. Apakah terdengar? Kalau terdengar, apa kira-kira yang tadi Bapak ucapkan? Tulis di komentar. Nah, tadi Bapak sudah mempraktekkan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda padat. Tadi Bapak sudah berbicara melalui gelas 1 dan kalian sudah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Bapak. Nah, itu dia salah satu sifat bunyi yang dapat merambat pada benda padat. Alat dan bahan untuk percobaan ketiga yaitu corong, sendok makan, atau apapun alat yang bisa digunakan untuk memukul, dan ember yang berisikan air. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Langkah yang pertama dilakukan adalah letakkan corong pada permukaan air. Kemudian langkah selanjutnya adalah dekatkan telinga kita pada corong. Nah, langkah selanjutnya pukulkan sendok pada ember ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suara pukulan sendok dapat terdengar oleh telinga. Maka dari itu, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat pada media air. Tadi sudah kita lakukan percobaan bahwa bunyi dapat merambat pada media padat, cair, dan udara. Tugas untuk anak-anak semua yaitu lakukan ketiga percobaan tadi di rumah untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada media padat, cair, dan udara. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu tingkatkan belajar kalian walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.